Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata ini. Dugaan unsur politik di polemik sapi kurban Dewi Persik versus Ketua RT. Ada apa begitu kan? Kok masih muncul spekulasi seperti itu begitu ya? Padahal kalau sudah dibawa ke ranah politik ya seperti ini begitu kan ya. Bahkan di luar sana banyak spekulasi begitu kan. Tidak hanya sedikit yang mendukung Pak RT, banyak di situ begitu. Siapa yang salah ya? Dewi Persik begitu ngototnya di situ begitu ya. Kita lihat saja kalau miskomunikasi ya akhirnya seperti itu begitu kan. Kenapa tidak ditanggapi dengan santai begitu ya? Ya di satu sisi ya inilah politik kita begitu ya. Kalau memang ada dugaan unsur politik di situ begitu ya. Tetapi kami menyikapi itu adalah miskomunikasi sebenarnya begitu ya. Makanya disinilah kita tahu bahwa masyarakat di luar sana begitu ya, bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini bisa saja begitu disetting sana sini begitu kan ya, kita menimbulkan seperti itu begitu kalau memang itu ada dugaan-dugaan seperti itu begitu. Tetapi kita lihat saja bagaimana perkembangan ini menjadi ocehan dalam dunia artis juga begitu ya. Aldi Tahir mendukung Dewi Persik, terus kemudian yang lain banyak juga begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen ya, ruwet ya, dugaan unsur politik di polemik sapi kurban ya Dewi Persik versus Pak RT. Banyak sekali muncul spekulasi begitu ya. DP ya ini. Dewi Persik ya ini yang berbicara soal politik itu justru si DP-nya ya, penolakannya Pak RT buat bantu angkut ya. Karena dia bukan ahlinya dan kalau nyuruh anak buahnya takut kenapa-napa. Terus uang 100 juta padahal kalau ya sopirnya salah dengar lalu dihubungkan karena yang Anies itu tinggal di situ. Dia yang ngomong politik. Itu kan sudah jelas begitu kan ya. Gimana begitu? Yang ngomong politik siapa begitu kan ya. Kurban aja sampai dipolitisasi, angel wis begitu ya. Siapa yang mesti disalahkan? Disalahkan tidak mau ya, maunya ribut-ribut seperti itu begitu ya. Ya inilah kalau orang-orang yang kemudian ada kesombongan kepada siapapun begitu ya, tinggallah kehancuran bagi mereka begitu ya. Bahkan ini ngilani cak ya nih, kenyal ini. Justru jadi polemik saat DP memfitnah ketua RT minta duit 100 juta dan mengkaitkan ya Pak RT tidak mau membantu DP mengurusi sapinya karena saat ingin membawa sapinya kurban ke sahabat Ganjar ya. Kagak ditolongin ngamuk, pakai fitnah juga. Mediasi udah tahu salah tapi marah-marah ya nih. Kalau dibaca beritanya Pak RT nggak salah ya. Kita lihat saja begitu kan bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini kita tahu bahwa ya siapa yang mesti disalahkan, bukan seperti itu begitu kan. Tapi bagaimana caranya bisa akur bersama begitu kan. Kalau memang ada dugaan-dugaan politik yang kemudian diduga sana sini ya, kita lihat saja nanti begitu kan ya. Biar sejarah yang membuktikan ini begitu. Ya, seorang pengurban itu kan seharusnya kan legowo ya, pasrahkan ke panitia semua begitu kan. Lantas bagaimana, apakah ini diambil atau apa begitu kan, atau ini titip atau apa kan masih belum jelas di situ. Katanya sapi itu dititip di situ lalu kemudian diambil untuk sahabat Ganjar. Katanya begitu ya. Tetapi dalam proses mediasi ada yang mengatakan bahwa Pak RT meminta 100 juta. Ya, harga sapinya berapa begitu kan ya. Kok minta 100 juta begitu kan? Ada apa begitu kan? Ini kan jelas dengan logika kita kalau Pak RT minta 100 juta saya kira tidak mungkin di situ begitu. Pak RT mengatakan begini, jangankan dibayar 100 juta, jangankan dibayar 100 juta saya tidak mau begitu kan. Jangankan dibayar 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta saya tidak mau, katanya begitu. Mungkin ini adalah kesalahan begitu kan. Ada miskomunikasi begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, biar masyarakat yang menilai itu semua begitu kan. Dugaan unsur politik di polemik sapi kurban Dewi Persik versus Ketua RT ya. Ini masih baru begitu ya. Jakarta ya, seperti yang kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya ya, ketika menjelang tahun pemilu banyak hal yang langsung dikaitkan dengan unsur-unsur politik, termasuk yang terjadi pada polemik sapi milik Dewi Persik ya. Semuanya bermula ketika Dewi Persik curhat ke media sosial melalui via streaming ya. Dia menceritakan tentang penolakan hewan kurbannya di area tinggal RT 6 ya.
Cilandak Barat, Jakarta Selatan ya. Bahkan warganet pengikutnya yang menonton kemudian banyak yang berkomentar bahwa ini terkait dengan politik. Wah, ini kan kacau begitu kan? Kok bisa dipolitisi seperti ini begitu kan? Ya, dipolitisasi seperti ini. Ada apa begitu kan? Kita tahu bahwa DP Persik itu bergabung dengan sahabat Ganjar, mengisi dengan sahabat-sahabat Ganjar di situ begitu ya. Tentu kalau sudah ngisi kan sudah satu frame dengan di situ begitu ya. Ketika ditanya langsung kepadanya, pemilik nama Dewi Muria Agung ya membantah bahwa hal tersebut terjadi karena unsur politik. Dia membantah ya, ada unsur politik dan sebagainya begitu kan. Ketika saya live di situ banyak sekali yang berkomentar bahwa ini politik. Akhirnya saya bilang, kan dibilangin kenapa ya? Colek Pak Anies Baswedan. Nama Anies Baswedan dibawa begitu ya. Kenapa begitu kok bawa-bawa nama Anies Baswedan begitu? Padahal saya tulisnya apakah karena saya bertetangga dengan Pak Anies ya. Karena memang saya bertetangga dengan Pak Anies Baswedan. Akhirnya ya sejak itu banyak bertebaran ngomongnya politik, ungkap Dewi Persik saat ditemui di kediamannya. Ya padahal di streaming itu saya sudah tahu begitu kan. Publik bisa menilai seperti apa. Alibi dengan apapun begitu kan ya pasti tahu begitu ya. Bahkan demi mendapatkan jawaban yang seimbang, Pak ya, pada kesempatan yang sama Ketua RT 6 Cilandak Barat juga dimintai komentar terkait kaitannya ya soal hewan kurban dan politik. Bahkan saya nggak pernah menyinggung politik. Boleh dilihat di masjid ini. Khotib pun ya maaf, walaupun Pak Anies di lingkungan saya nggak pernah bilang khotib ini bicara politik ya. Boleh ditanya kepada jamaah. Kalaupun ada hal-hal yang tersinggung dengan ucapan Mbak Dewi ya soal politik, itu perkara lain, bukan masalah saya. Ucap Malkan ya. Malkan juga diminta komentar terkait dengan pernyataan Dewi Persik di mana saat mediasi ada yang membahas mengenai suku ya. Bukan hanya yang ngomong, saya nggak tahu, tapi saya dengar kalimatnya kurang lebih anak Betawi, jangan menyerah di kampung sendiri ya. Malkan lagi. Ini kan sudah berbicara tentang etnis di situ begitu ya. Artinya apa? Artinya kalau kita bawa-bawa seperti itu tidak akan pernah selesai dan bahkan muncul baru masalah-masalah seperti itu begitu kan ya. Bahkan polemik antara Dewi Persik dan Malkan terjadi karena sapi miliknya ditolak untuk dititipkan di masjid RT tersebut ya. Masjid Babul Khairat ya. Dia pun kecewa, marah sehingga menimbulkan kisruh yang mengharuskan mediasi antara kedua belah pihak. Kenapa kok dititipkan di masjid di situ begitu ya? Ya inilah yang kemudian kenapa sih begitu kan? Bukankah kurban itu diberikan langsung dan dipasrahkan di situ begitu kan? Tergantung panitianya di situ begitu ya. Ada apa begitu kan? Sayangnya mediasi tersebut berjalan kurang lancar ya. Perempuan yang akrab disapa Dewi ya, DP ya, keluar dari masjid sambil menangis yang kemudian disambut oleh warga yang menonton. Karena itu hewan kurban milik DP kemudian disembelih di kawasan lain. Yang harusnya dia komunikasi dong ketika kita ya datang-datang terus nitipin. Ya ditaruh di sini, kita jagain selama beberapa jam ya. Apa bukan bentuk empati namanya ya? Kalau dibilang saya menolak ya, di mana menolaknya? Ada video serah terimanya ya, pungkas Malkan ya. Kita lihat saja di situ begitu ya. Mungkin ya bisa saja begitu kan ya. Karena mungkin menjadi spekulasi di situ bagaimana ya yang namanya politik itu bisa dibuat di situ begitu ya. Saya melihat persoalan-persoalan seperti ini kan hal yang sepele begitu. Kenapa masih marah-marah seperti itu begitu kan? Ya, padahal Dewi Persik itu kan tahu dia kan artis begitu ya. Kita lihat saja bahwa seharusnya kan bukan rahnya untuk marah-marah sana sini di sana sini begitu kan. Ya kita ngomong baik-baik seperti itu begitu kan. Ya kita tahu bahwa kalau kita mengedepankan emosi ya seperti itu begitu kan. Ditegur tidak mau ya, dinasihati juga tidak mau, maunya menang sendiri. Yaitulah watak-watak Indonesia yang kemudian ya tidak mau, bisanya ya mengkritik dan menyalahkan, itu saja begitu kan. Kita lihat bahwa perkembangan politik seperti ini kalau kita ada dugaan politik ya kacau begitu ya. Bagaimana cara membunuh lawan, bagaimana menjunjung tinggi terhadap yang ia dukung begitu kan ya, apalagi dengan cara-cara politis begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.